Shalom semua, senang sekali kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah dan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang sebelum mari kita lepaskan beban hidup kita bisa fokus sama Tuhan, biarlah hadirat Allah yang hadir dalam ibadah saat ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita memohon penyertaan Roh Kudus sambil kita saat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 257. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Liturgis. Sebelumnya kita mengangkat pujian dengan lagu Majesty.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita mohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu merupakan bukti kalau Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya sehingga dia rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Sebentar lagi kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Ku Dikasihi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan epistel minggu ini. Dan sebelum itu kita juga akan mengangkat pujian yang berjudul Lebih Dari Pemenang. Istana yang dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Firman Allah yang menjadi epistel minggu ini ditetapkan dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Sekali lagi, Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Kita baca secara berbalasan. Di ayat 29 kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 8 sampai 29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Sebab mereka tidak tahan dengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita sama-sama membaca. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakui iman rasuli kita yang juga diucapkan oleh saudara-saudara kita di seluruh dunia. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Beri Tandaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan bacakan beberapa poin yang penting dari warta jemaat kita. Poin yang pertama, nama minggu. Nama minggu, minggu ke-10, Dung Trinitatis. Topik, Hadaulaton Naina Lomohon ni Debata. Dalam bahasa Indonesianya, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan. Minggu ini, 28 Agustus, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop, yaitu untuk Huria Pembangunan Pusat, satu lagi untuk membantu dana pensiun HKBP, di mana sesuai dengan surat edaran Eporus HKBP nomor tercantum tertanggal 2 Juni 2022 bahwa pada HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dibebankan 1 miliar untuk menutupi kekurangan sebesar 30,7 miliar dan diharapkan pada bulan Agustus 2022 ini akan berakhir pengumpulan dana pensiun. Marilah kita membantunya dengan sukacita, dengan mengingat firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Minggu depan, 28 Agustus, pada kebaktian 11, pukul 11, 2 orang majelis Sintua akan memasuki masa pensiun, yaitu Sintua Reinhard Toman Liberty Panggabian, SE MDiv, dan Sintua Hotman Sinaga SH. Berita Dewan Diakonia Sosial mengingat pesan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 dan Galatia 6 ayat 2, gereja kita mengajak jemaat untuk membantu saudara kita, anggota jemaat yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Bantuan akan diberikan guna mendukung biaya untuk pengobatan, terutama untuk tindakan medis yang tidak masuk perlindungan BPJS dan kebutuhan lain saat pengobatan. Jemaat yang tergerak hati dapat menyampaikan bantuannya melalui rekening Bank Mandiri, Huria KBP Repon Manda, nomor tercantum, dan menginformasikannya pada sesi diakonia sosial atau bendara Huria. Yang kedua, minggu depan akan diadakan donor darah mulai pukul 9 sampai pukul 11. Bagi jemaat yang mendonorkan darah, konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 26 Agustus 2022 dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Buris Tanggang dan Nyonya Tiurma Tobing Buris Pautar. Mari kita dukung program PMI melaksanakan program donor darah dengan menyumbangkan darah kita. Untuk itu kami harapkan jemaat yang akan menyumbangkan darahnya menjaga kesehatan serta istirahat yang cukup. Tak bosan-bosannya Perlado HKBP Raponda mengingatkan untuk kita berpartisipasi di Renungan Simeon yang diadakan setiap Kamis pukul 20 sampai 20 sampai 20.50 di Radio Maestro 92,5 FM Bandung. Jemaat yang berulang tahun. Perlado KBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini mulai tanggal 15 sampai 21 Agustus
2022. Bagi jemaat yang terdaftar di Warta Jemaat yang mungkin hadir di ibadah sore, kami mohon untuk bangkit berdiri. Tidak ada, mungkin tadi udah ibadah pagi. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Yang terakhir berita keuangan minggu ini untuk Huria. Rp27.482.910. Untuk pembangunan Rp2.609.600. Untuk kantor pusat Rp2.418.500. Lain-lain Rp9.400.000. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Hidup dalam Kristus, kita harus siap untuk dibentuk seturut kehendak Tuhan. Mungkin mudah bagi kita kalau kita adalah bejana-bejana yang siap untuk dibentuk. Tapi ketika kita mengalami proses pembentukan itu, seringkali prosesnya sangat sulit dan sangat lama. Tapi suka atau tidak suka, siapapun yang hidup dalam Kristus memang wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi meniru teladannya, menaati perintah-perintahnya, dan lain-lain. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Seperti Yesus. Siap dibentuk
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini dari kitab Yesaya pasal 58, dimulai dari ayat 9b sampai ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini adalah sebuah peringatan dari Nabi Yesaya pada seluruh bangsa Israel. Apa yang dia sampaikan adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan supaya bangsa Israel beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar. Seperti yang dinamakan dengan topik minggu kita tadi, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Inilah keinginan Tuhan, inilah keinginan Allah, supaya ibadah mereka berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Allah. Tentu kalau dikatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, pasti ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di mana perbedaannya ini? Ibadah yang berkenan kepada Tuhan dengan ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti akan kita lihat satu persatu. Namun terlebih dahulu, saya akan mengajak kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kami kasih dalam Kristus Yesus, melihat dahulu apa alasan Allah supaya bangsa Israel diingatkan untuk beribadah dengan baik, dengan benar. Karena itu juga yang ingin disuarakan kepada kita pada sore hari ini. Beribadahlah dengan benar. Hendaklah ibadahmu berkenan kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel diminta untuk beribadah dengan benar kepada Tuhan? Tentu karena ada janji-janji berkat yang akan mereka terima dan akan kita terima dari Tuhan.
Nabi Yesaya menerangkan beberapa berkat yang akan diterima orang yang beribadah dengan benar bagi Tuhan. Yang pertama, di ayat 10b dikatakan, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terangmu akan terbit, terangmu akan bersinar, terangmu akan bercahaya. Apa maksudnya Nabi Yesaya mengatakan hal ini? Terangmu akan terbit dalam gelap. Artinya adalah ketika kita hampir-hampir menderita dan hampir-hampir putus asa, dan kita kehilangan harapan, atau mungkin ketika masa depan anak-anak kami, pemuda-pemudi hampir tidak jelas, atau ketika persahabatan kita dengan orang lain hampir putus, hampir rusak, atau di tengah-tengah keluarga ketika rumah tangganya retak dan hampir hancur oleh karena beberapa permasalahan atau persoalan. Tetapi ketika semua kita beribadah dengan benar dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan, maka terang kita akan bersinar. Masa depan anak-anak kami yang tadinya belum jelas, Tuhan katakan masa depanmu akan terang. Apa yang engkau cita-citakan pasti akan jelas karena Tuhan memberikan terangnya. Demikian juga tadi hubungan-hubungan kita dengan orang lain, hubungan di tengah-tengah keluarga, suami dan istri yang hampir rusak oleh berbagai persoalan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka sinar dari Tuhan akan menerangi keluarga kita, sehingga persoalan tidak akan membawa keluarga itu ke dalam kegelapan atau masalah yang lebih dalam lagi. Artinya ketika terang terbit, maka kegelapan sirna. Kegelapan juga dalam perjanjian lama sering diartikan sebagai kematian atau hal-hal yang mendukakan, atau juga hal-hal yang menakutkan. Nah, ketika terang itu ada, maka yang pasti ketakutan sirna, duka sirna, sekalipun kita akan mengalami berbagai tantangan, tetapi kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan disertai oleh Tuhan. Yang pasti perjalanan kita akan terang, karena terang kita, terang Tuhan terbit dalam hidup kita. Itulah berkat pertama. Terang terbit dalam hidup kita. Kita tidak lagi dalam kegelapan, artinya tidak lagi dalam ketakutan, tidak lagi dalam kegelapan-kegelapan atau hal-hal yang membuat kita khawatir. Sebab kita telah berjalan dalam terang. Yang kedua, di ayat 11 dikatakan orang-orang yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menuntunnya senantiasa dan akan memuaskan hatinya di tanah yang kering. Ayat 11 dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Kita tentu tahu bagaimana tanaman yang diairi dengan baik. Yang pasti ada perbedaannya. Tanaman yang diairi dengan baik dengan tanaman yang tidak diairi atau tidak diurus, tidak diperhatikan. Contohnya, ketika kita menanam sayur-sayuran dan kita mengharapkan sayur yang baik untuk dipanen, pasti kita mengurusnya, memberi pupuk, mengairi dengan baik, dan bila perlu menghindarkan tanaman ini dari ulat-ulat atau serangga yang bisa merusaknya. Supaya bagaimana? Supaya hasilnya baik, supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga ketika kita menanam pohon buah-buahan, ketika kita mengurusnya dengan baik, disiram dengan baik, diberi
pupuk dengan baik, tentu tanaman itu juga akan menghasilkan buah yang baik yang bisa kita nikmati. Demikianlah hidup orang-orang yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan. Hidupnya akan seperti taman yang diairi dengan baik. Artinya hidupnya akan penuh dengan buah yang baik, penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dia juga akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Artinya sekalipun dia harus memberikan buahnya kepada orang lain, tetapi dia tidak akan kecewa. Karena pemberiannya kepada orang lain tidak akan membuat dia berkekurangan atau tidak membuat dia miskin. Karena dia memberi dengan sukacita buahnya untuk dinikmati oleh orang lain. Kemudian berkat yang berikutnya adalah ayat 14 dikatakan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senang artinya bersukacita, bergembira, semangat. Sekalipun misalnya kita mengalami atau menghadapi banyak kesulitan, tetapi kita akan tetap semangat karena ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang menolong kita. Dan juga berkat yang keempat dikatakan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Artinya Tuhan akan selalu memberi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Memberi makan engkau, kita tidak akan kekurangan. Hidup kita akan selalu tenang, akan selalu berkecukupan. Sekalipun misalnya hidup kita terbatas, tetapi tidak akan kekurangan. Tuhan pasti mencukupkan, memberi kita apa yang kita butuhkan, apa yang perlu kita makan di dalam hidup kita. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dari keempat berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang ibadahnya benar, sungguh luar biasa sebenarnya. Kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itulah kita dituntut atau diinginkan Tuhan supaya menjalankan ibadah kita dengan benar. Karena akan ada berkat-berkat yang akan diberikannya kepada kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana tadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Ibadah yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, ketika ibadah itu kita lakukan sejalan dengan prakteknya di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya ibadah itu adalah hal yang tidak terpisahkan dengan praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana prakteknya? Yang pertama, di ayat 9 dikatakan, ketika engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu. Ibadah yang benar, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yaitu ketika kita beribadah dan buahnya terlihat dalam kehidupan kita dengan tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama-sesama kita. Apa artinya kuk di sini? Kuk biasanya menggambarkan pemaksaan, karena kuk ini biasanya dipakaikan kepada lembu atau kerbau yang akan membajak sawah, dan kuk ini harus ditarik oleh lembu atau kerbau itu untuk membajak sawah. Artinya di situ ada pemaksaan, ada perhambaan atau perbudakan. Jadi ketika Yesaya mengatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamanya, ketika buah dari ibadah kita terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membebaskan orang lain, tidak memaksakan kehendak kita, tidak lagi memperhamba atau memperbudak orang lain. Itu yang dinamakan ibadah yang benar. Karena begini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ada orang
yang rajin beribadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia masih suka memaksa orang lain. Ada orang yang rajin beribadah tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia masih suka menindas orang lain. Masih suka juga bertengkar. Masih suka bermusuhan. Saya tidak tahu bagaimana anak-anak kami na Posobulung, khususnya yang ada saat ini ya. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kalau dikatakan kita rajin beribadah, apakah itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita masih suka bermusuhan dengan sesama kita? Dengan teman sekelas kita misalnya? Dengan orang-orang di sekitar kita? Nah, ada orang yang demikian. Dia rajin beribadah, rajin berdoa, bersekutu di bait Allah. Tetapi hidupnya tidak menggambarkan dia seorang yang rajin beribadah. Karena dia suka menindas orang, tidak memerdekakan orang lain, tetapi suka memaksa kehendaknya. Dan jika kehendaknya tidak dituruti, maka terjadilah permusuhan. Yang kedua, Nabi Yesaya mengatakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan ketika engkau tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Artinya ibadah yang benar harus terlihat juga praktiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak suka menunjuk-nunjuk jari kepada orang lain. Artinya jangan suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Jangan suka memfitnah orang lain. Karena ketika kita menunjuk atau menghakimi orang lain, belum tentu kita bebas dari kesalahan. Belum tentu kita benar dan tidak pernah berbuat salah. Dan firman Tuhan juga mengatakan penghakiman hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang berkenan untuk menghakimi, menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi orang yang beribadah dengan benar, orang yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan, pasti dia tidak suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang, tidak suka memfitnah orang lain, karena dia sadar dia juga orang yang tidak sempurna dan pasti akan pernah melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, ibadah yang benar adalah apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Memberi kepada orang lapar. Memberi kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Artinya bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar memberi uang kepada orang-orang yang lapar, tetapi Nabi Yesaya mengingatkan tadi, apa yang kau inginkan sendiri itulah beri. Yang pasti ada banyak keinginan orang-orang yang lapar, orang-orang yang berkekurangan. Misalnya keinginan untuk bangkit, keinginan untuk keluar dari kelaparan. Dan kita juga memiliki banyak keinginan. Keinginan untuk tenang, bisa menikmati hidup dengan baik. Tuhan berfirman melalui Yesaya, itu jugalah yang kamu lakukan atau laksanakan kepada orang-orang yang lapar. Artinya hidupmu itu yang harus engkau berikan kepada Tuhan, bukan hanya materi, bukan hanya pemberian yang terbatas itu seperti uang atau makanan, tetapi apa yang kamu inginkan itulah berikan. Kita ingin senang, berikan juga kesenangan kepada orang yang lapar atau orang yang membutuhkan. Kita ingin hidup kita bahagia, sukacita, itu juga berikan kepada orang lain. Jangan suka membawa orang lain kepada persoalan atau kepada permasalahan, supaya mereka juga bahagia, mereka juga bersukacita. Kita ingin masa depan kita cerah, anak-anak kami, itu juga yang kamu berikan kepada orang lain. Doakan mereka supaya masa depan mereka juga cerah, terang, seperti yang dikatakan dalam ayat 10 tadi. Apa yang kita inginkan
itulah yang kita berikan kepada orang lain. Artinya pemberian itu harus tulus, ikhlas dari hati kita, karena itu jugalah yang kita inginkan. Dan yang keempat dikatakan di ayat 10, apabila engkau menyerahkan dan memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi memerdekakan, itu intinya di sini, memerdekakan. Jangan senang melihat orang tertindas. Kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Intinya di situ, dengan merayakan kemerdekaan itu, kita menyadari dan kita mengharapkan bahwa jangan ada lagi penindasan atau perbudakan di tengah-tengah dunia ini. Dan itu jugalah yang dilakukan dan dirasakan oleh leluhur-leluhur kita, sehingga melalui Soekarno diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan 3 hari yang lalu. Nas ini juga mengingatkan demikian. Ibadah kita akan benar dan berkenan kepada Tuhan ketika kita memuaskan hati orang yang tertindas. Tidak ada lagi perbudakan atau perhambaan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Karena Tuhan dan juga Nabi Yesaya melihat sekalipun bangsa Israel rajin beribadah, rajin berpuasa, mereka selalu bersekutu di rumah Tuhan, namun kehidupan mereka tidak bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka. Bahkan mereka masih saja melakukan penindasan, masih mengenakan kuk perhambaan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita dan lapar. Karena itulah Yesaya mengingatkan, ibadah yang dikehendaki Tuhan adalah ketika hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui praktiknya, melalui perbuatan kita. Di ayat 6 juga dikatakan sebagai peringatan yang lebih keras kepada bangsa Israel, dikatakan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi yang terjadi ketika itu, ketika bangsa Israel sibuk dengan seremoni-seremoni mereka, rutinitas atau ritus-ritus keagamaan mereka, mereka lupa memberi perhatian kepada orang-orang sekitar mereka. Mereka lupa untuk menolong orang-orang yang ingin ditolong atau butuh ditolong. Mereka bahkan mempergunakan kesempatan untuk meraih perhatian daripada penguasa-penguasa dengan menghakimi atau memfitnah orang lain. Itulah yang terjadi. Jadi buat apa ibadahnya? Buat apa mereka berpuasa? Bukankah hal itu hanya untuk menambah penyakit mereka? Kalau kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi hidup kita tidak bermanfaat, apa gunanya puasa kita? Bukankah itu hanya menambah penyakit dalam tubuh kita? Karena tidak makan, tidak minum, tetapi buahnya tidak ada. Tetapi puasa yang benar bukan hanya menahan lapar, tidak makan dan tidak minum, tetapi apabila hidup kita mau memberi manfaat atau buah yang bisa dinikmati oleh orang lain dalam prakteknya. Itulah ibadah yang dikehendaki Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sudah selayaknya lah kita memeriksa diri kita. Bagaimana ibadah kita selama ini?
artinya hidup kita, bukan persekutuan kita di gereja ini. Benar, ini adalah ibadah. Tetapi ada satu ahli teolog mengatakan bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah hidup kita, atau hidup kita ini adalah ibadah. Lalu sudah bagaimana ibadah kita selama ini? Sudah bagaimana kehidupan kita? Apakah sudah memberikan manfaat bagi orang lain? Karena ibadah yang sejati adalah ketika kita bisa peduli kepada orang lain, memberikan berkat bagi orang lain, memperhatikan orang-orang yang tertindas, dan memerdekakan mereka. Marilah kita melakukan ibadah yang benar, bukan hanya doa, bukan hanya nyanyian, bukan hanya bersekutu di rumah Allah atau di gereja, tetapi yang paling penting adalah kepedulian kita kepada orang-orang lain di sekitar kita, supaya melalui tindakan kita nyatalah kasih Tuhan, nyatalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih, syukur, pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah di tempat ini, di rumahmu yang kudus ini, memuji dan memuliakan namamu. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui ibadah kami sore hari ini, di mana Tuhan menghendaki supaya setiap jemaatmu beribadah dengan benar dan ibadahnya berkenan kepada Tuhan. Itu bisa kami lakukan dengan mempraktikkan ibadah-ibadah yang kami lakukan di gereja ini melalui tindakan-tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidaklah berguna ketika kami hanya rajin berdoa dan bernyanyi, bersekutu di gerejamu, sementara kehidupan kami hidup yang penuh kebencian kepada saudara-saudara kami, hidup yang suka menindas, hidup yang tidak memerdekakan orang lain, suka memaksa, dan hidup yang senang bermusuhan dengan orang-orang yang lain. Tetapi ibadah kami akan berkenan kepada Tuhan, doa dan nyanyian kami, pujian kami akan berkenan kepadamu, ketika hidup kami juga adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang peduli kepada orang lain, hidup yang memperhatikan orang-orang yang lemah, hidup yang memperhatikan orang-orang yang lapar, dan berusaha melepaskan atau memerdekakan orang-orang yang hidup dalam penindasan. Bapa di surga, kami memohon kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau menguatkan kami, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang beribadah dengan benar melalui tindakan, sikap, dan perilaku kami sehari-hari yang menunjukkan buah yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kami di sekitar kami. Sehingga dalam kehidupan kami akan menerima berkat dari Tuhan, berkat penyertaan, berkat pertolongan, berkat makanan dan minuman yang akan Tuhan berikan kepada kami, dan kami tidak akan berkekurangan, dan kami juga akan bersukacita, bergembira menjalani kehidupan kami penuh kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang kiranya menyertai kami, memelihara hidup kami, dan selalu mengarahkan kami kepada ibadah yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini ketika kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, keluarga kami, saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, Tuhan memberikan semangat yang baru senantiasa, supaya mereka kuat menghadapi penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dan selalu memiliki semangat yang baru untuk menjalani proses pengobatan. Dan berikanlah pengharapan kepada mereka
bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan di waktu yang Tuhan tentukan, sehingga mereka dapat bersuka cita, dan juga seluruh jemaat-Mu di HKBP Reformanda ini. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang pada saat ini sedang mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan hidup, banyak beban pikiran. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang bisa mereka tempuh untuk meringankan beban mereka Tuhan. Dan biarlah juga mereka bisa bersuka cita di hari-hari yang akan datang menjalani kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang merindukan berkat-Mu melalui keturunan. Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan kami, permohonan mereka. Tuhan yang membukakan berkat-Mu bagi setiap keluarga jemaat-Mu yang membutuhkan keturunan, sehingga mereka bersuka cita mengenal berkat pemberian dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami telah menyelesaikan ibadah kami dan kami serahkan kehidupan kami ketika kami akan kembali nanti dari rumah Tuhan yang kudus ini menuju rumah kami masing-masing. Berkatilah kami, hantarkan kami di dalam kesehatan, sukacita, tidak kurang suatu apapun juga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Biarlah firman tersebut dapat menjadi pedoman di hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan terbaik. Kita sambil menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibadah telah selesai, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kami dari tim Kebaktian Sore mengundang kembali saudara-saudara untuk datang kembali beribadah di gereja ini minggu depan. Shalom semua.